C45 Bara tertusuk. Pak, Andara memukul kepala Bara. Papah pekik Bara lagi, membuat Aldo dan Putri melihat ke arah mereka semua dan segera menghampiri mereka. Dokumen itu bukannya sudah kamu berikan sama Papa, dan itu sekarang ada sama Papa, jadi kenapa kamu malah memfitnah Kejora? Langsung saja mata Kejora membulat, mendengar ucapan Andara. Tuh kan, Om benar kataku, dianya saja yang pikun, tapi malah menyalahkan orang, dia senang sekali mencari masalah denganku. Cetus Kejora, lalu pergi meninggalkan mereka semua. Kejora, panggil Mela, namun, wanita itu segera pergi meninggalkan acara pernikahan Aldo. Kejar gih, minta maaf, sudah nuduh anak orang, kau enggak bisa dibilang lelaki gentel kalau begitu. Cibir Aldo. Malas. Bara pun pergi meninggalkan mereka, entah kemana perginya, yang jelas rasa gengsinya terlalu besar untuk meminta maaf. Kejora pun pergi ke arah tempat parkiran mobil, dengan raut wajahnya yang kesal, selama magang di Andara, tidak pernah sehari pun dia dan Bara terlihat begitu akur, setiap hari ada saja masalah yang menimpa mereka berdua. Apalagi Kejora di bawah tanggung jawab Bara. Dasar laki-laki sinting, teriak Kejora yang ingin membuka pintu mobil. Kesayangan Papa, lama tidak bertemu. Seru seseorang membuat Kejora terkejut, lalu menoleh. Om Tio, sedang apa di sini? Kejora terlihat ketakutan melihat pria itu, tiba-tiba ada di tempat parkiran mobil, rumah Andara. Tentu saja untuk menjemputmu, kata mamamu kamu ada di sini, jadi Papa datang kemari. Tio melangkah lebih dekat dengan Kejora. Berhenti di sana, jangan mendekat, kalau tidak aku akan berteriak. Ancam Kejora. Teriak saja, di sini tidak ada orang, bukankah acaranya sudah selesai? Kejora pun melihat sekeliling tempat itu dan benar saja, banyak pengunjung yang sudah pulang tempat itu terlihat sepi. Ayo kita pulang. Tio menarik tangan Kejora, dan ingin membawanya masuk ke dalam mobil Kejora. Om, lepas, aku tidak ingin ikut bersama dengan Om, tolong, teriak Kejora. Tio terus memaksa menarik Kejora. Daf. Tio memukul Kejora hingga pingsan, dan ia segera membuka pintu mobil. Blam. Akhirnya, aku mendapatkanmu, ucap Tio, setelah menutup pintu mobil. 2. Agar. Tubuh Tio terhempas ke tanah, saat seseorang menendangnya dari belakang. Kamu lagi, teriak Tio. Masih belum taubat Anda. Masih melakukan kejahatan ini, teriak Bara balik yang emosi. 2. Perkelahian terjadi antara Tio dan Bara. Meskipun Bara terlihat kuat dan tangguh, Tio pun tidak juga lemah. Pria ini beberapa kali dapat menghindari pukulan Bara, dan balik menyerang Bara. Tep, 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 tep. 2 Aikhe. Seseorang yang berlari ke arah mereka dan langsung menendang Tio saat sedang memukul Bara. Itu adalah Aldo. Mereka semua datang ke tempat itu, untuk melihat apa yang terjadi, di saat ada suara keributan di halaman samping rumah. Kamu enggak apa-apa? Tanya Aldo. Aku baik-baik saja, Do awas. Baf. Jelek. Agur. Bara. Tio berhasil menusuk Bara, tepat di perutnya. Andara langsung berlari ke arah anaknya, dan polisi pun datang. Pak polisi, tolong bawa pria ini ke kantor Anda, hukum dia seberat-beratnya. Teriak Mela dengan lantang, saat melihat anaknya yang ditusuk oleh Tio. Lepas, aku tidak bersalah. Teriak Tio, polisi langsung menyeret pria ini keluar dari halaman rumah Andara. Ke Kejora, ucap Bara, sembari tangan menunjuk ke arah mobil, dan Bara pun pingsan. Bara, teriak Mela, sayang, bangun. Mela terisak tangis melihat Bara yang tertusuk. Ma kita bawa ke rumah sakit, Aldo tolong kamu selamatkan Kejora juga. Baik Pak, mereka semua langsung membawa Bara menuju rumah sakit Purna. 3 jam berlalu, Kejora berada di dalam ruangan rumah sakit, dan itu asing baginya. Di sana juga ada Sela yang sedang menunggu Kejora siuman. Di mana aku? Lirih Kejora,
Lalu melirik Sela yang berdiri di dekat pintu ruangan, sedang berbicara dengan seseorang melalui ponsel. "Mah, sayang, kamu sudah sadar." Sela menghampiri Kejora. "Kejora, maafkan Mama. Mama tahu Mama salah. Mama tidak percaya kepadamu." Sela memegang tangan Kejora dengan kuat, sembari air mata terus menetes. "Di mana Om Tio?" tanya Kejora. "Kenapa kau menanyakan pria jahat itu? Dia sudah ada di penjara, namun, Bara masih belum siuman doa kritis di UGD." Ungkap Sela. "Bara," ulang Kejora. "Iya, Bara yang menolongmu, sehingga dia harus menjalani operasi. Ada luka tusukan yang besar di bagian perutnya." Pungkas Sela. "Ma, aku ingin melihat Bara, bawa aku ke sana." Kejora berusaha untuk bangun, namun ia masih merasakan sakit di bagian tekuknya. "Pelan-pelan sayang. Aku ingin ke sana, Ma." Oke, Mama bantu." Sela langsung membantu Kejora turun dari ranjang rumah sakit, lalu ia membantu Kejora untuk duduk di kursi roda. Di depan ruang UGD, terlihat beberapa keluarga yang cemas menunggu Bara siuman. Satria dan Azizah juga batal untuk bertemu dengan Sela, karena Kejora masuk rumah sakit. Mereka pun mendapat kabar kalau Bara juga masuk rumah sakit. "Paman, bagaimana keadaan Bara?" tanya Satria. "Belum siuman Sat, dokter masih memeriksanya, bahkan Mela juga ada di dalam sana belum keluar." Dari jauh terlihat Sela yang mendorong kursi roda Kejora. "Kejora, bagaimana keadaanmu?" tanya Azizah. "Aku baik-baik saja, tapi bagaimana dengan Bara?" "Dokter belum keluar, katanya dia belum melewati masa kritis." "Ini salahku. Sudah 2 kali dia menyelamatkan aku, dan kali ini aku tidak tahu bakal seperti ini." Ungkap Kejora, yang meneteskan air matanya. "Sayang, ini salah Mama yang tak percaya ucapanmu dulu, maafkan Mama." Ucap Sela. "Semua telah terjadi, kita hanya bisa berdoa semua Bara baik-baik saja." Ceklek. Mela keluar dari ruangan UGD, Andara langsung memeluk istrinya. "Bagaimana, Ma?" tanya Mela. "Alhamdulillah, Pa, semua berjalan dengan lancar, dan Bara sudah siuman." Ujar Mela. "Alhamdulillah. Alhamdulillah." Sahut mereka serentak, begitu tahu Bara sudah melewati masa kritis, dokter yang menangani Bara pun keluar dari ruangan itu. "Tan, aku boleh melihat Bara?" Mela melirik Andara, dan Andara mengangguk. "Boleh, tapi jangan lama ya sayang, karena Bara belum siuman." "Iya Tante, Ma aku bisa sendiri." Kejora langsung mendorong kursi rodanya menuju ruangan Bara. Blam. Kejora turun dari kursi roda, ia berjalan menghampiri ranjang Bara. Ada pria itu yang terbaring lemah di sana. "Bar," lirih Kejora. "Maafkan aku yang salah. Kalau kamu tidak menolongku, mungkin kamu tidak seperti ini." Kejora memegang tangan Bara. Ada banyak alat yang terpasang di tubuh Bara, karena sebelumnya ia mengalami guncangan berat dan menyebabkan jantung Bara berhenti berdetak. Kejora terus meratapinya, dan menangis di samping Bara, menunggu pria ini sampai siuman. Blam. Kejora turun dari kursi roda, ia berjalan menghampiri ranjang Bara. Ada pria itu yang terbaring lemah di sana. "Bar," lirih Kejora. "Maafkan aku yang salah. Kalau kamu tidak menolongku, mungkin kamu tidak seperti ini." Kejora memegang tangan Bara. Ada banyak alat yang terpasang di tubuh Bara, karena sebelumnya ia mengalami guncangan berat dan menyebabkan jantung Bara berhenti berdetak. Kejora terus meratapinya, dan menangis di samping Bara, menunggu pria ini sampai siuman. "Bara," panggilnya lagi. Pria itu belum juga membuka matanya. Ia lebih senang mendengar suara tangisan Kejora. "Hiks, Bara." Kejora menggenggam kuat tangan Bara, dan meletakkan di pipi. "Bar, bangun, meskipun kita sering berantem, tapi, kan kita teman, ayo bangun, biar ada teman gelutku lagi." "Hiks." He, Bara tertawa kecil. "Bara," teriak Kejora yang langsung berdiri dari tempat duduknya. Mengetahui dirinya dikerjain,
Kejora langsung memukul dada Bara, tanpa sengaja Kejora menyentuh bagian perut Bara yang tertusuk. Ah, sakit, pekik Bara. Matanya melotot, membuat Kejora terkejut. Maaf, kamu sih, malah ngerjain aku. Cemberut Kejora, lalu duduk kembali. Bagaimana keadaanmu, apa sudah membaik? Tanya Bara, melirik wanita yang duduk di samping ranjangnya. Aku enggak apa-apa, kamu sendiri bagaimana? Apa masih sakit di bagian bekas operasi? Tanya Kejora yang khawatir. Kamu mengkhawatirkan aku. Bara mengedipkan satu matanya, membuat Kejora jijik. Ih, siapa juga yang khawatir? Kepedean. Ketus Kejora dengan tajam, Bara hanya nyengir saja melihat wanita di sampingnya yang kesal. Bara berusaha untuk bangun, namun Kejora melarangnya segera. Jangan banyak gerak, kamu tuh masih sakit, baru saja selesai melewati masa kritismu. Sekali lagi Kejora memperlihatkan sikap kesalnya kepada Bara. Terima kasih, ucap Bara. Kejora langsung menoleh. Ha, lo bilang apa? Makasih, yakin lo. Kejora meledek Bara, sembari mendekatkan telinganya ke arah Bara. Kap, Bara. Pekik Kejora dengan sangat keras, saat pria itu berhasil mencuri satu kecupan di pipi Kejora. Ceklek, apa yang terjadi? Kamu kenapa berteriak Kejora? Apa terjadi sesuatu? Berbagai macam pertanyaan didengar oleh Kejora dari keluarga Bara dan juga dari Sela sang ibu Kejora. Anu, tadi, Kejora melirik Bara, sembari memelototi pria itu. Tadi ada kecoa. Timpal Bara. Iya ma, Tan, Om, tadi ada kecoa. He, Kejora tertawa kecil sembari menggaruk kepalanya tak gatal. Iya, kecoa berkepala besar, timpal Aldo, yang melangkah masuk. Bara hanya mengulum senyuman melihat ke arah Kejora. Wanita ini malah merona ditatap oleh Bara. Berhubung Bara sudah siuman, saya dan Kejora mau pamit pulang dulu, karena saya harus bertemu dengan pengacara saya. Baiklah, hati-hati di jalan. Mela dan Sela terlihat sedang berpelukan. Bar, cepat sembuh ya, aku pulang dulu, aku akan berkunjung lagi besok. Kejora menyentuh punggung tangan Bara, setelah itu, ia segera pergi meninggalkan ruangan itu bersama dengan Sela. Asteris. Tiba di rumah, Satria langsung masuk ke kamar, dengan tangan yang sibuk melonggarkan dasinya. Sini mas aku bantu, Azizah berjalan ke arah Satria yang sedang sibuk menarik-narik dasi di lehernya, tapi belum juga terlepas. Tidak usah, aku bisa sendiri. Ketus Satria dengan sini, Azizah mengerutkan dahinya. Mas, apa yang terjadi? Kenapa raut wajah mas begitu masam? Goda Azizah memeluk lengan Satria. Tidak apa-apa, aku mau mandi dulu. Satria langsung melepaskan jas dan kemejanya. Ia berjalan menuju kamar mandi. Azizah hanya bisa menghela nafas, sembari memungut baju kotor milik Satria. Malam pun tiba. Azizah sedang berada di taman milik Astuti. Ia teringat kalau 1 bulan lalu, Azizah pernah menanam tumbuhan untuk orang yang sakit ginjal. Karena merasa bagian bekas operasinya ada rasa nyeri, ia pun ingin mengambil beberapa helai daun itu dan ingin dijusnya. Ia berharap itu berguna untuknya. Di mana istri saya? Tanya Satria, begitu tiba di dapur, melihat Biatun, yang sedang membersihkan dapur. Nyonya ada di taman tuan. Malam-malam begini, tanya Satria lagi, sembari mengintip dari jendela dapur. Memang ada sosok bayangan Azizah di luar jendela yang sedang berada di taman belakang rumah. Der. Ponsel Satria bergetar, saat ia ingin menyusul sang istri. Halo, Anita. Pak, besok pagi, ada pertemuan dari Sander, jadwal meetingnya jam 8, seperti biasa mereka tidak mau Bapak datang terlambat. Siapa yang datang kali ini? El Barak. Tuan, kali ini yang datang anaknya Tuan Alex, karena Tuan Alex sedang pergi umrah bersama dengan istrinya. Baiklah, Nita, semua dokumen untuk besok aku serahkan padamu, jangan sampai ada yang tertinggal. Satu lagi ada proposal milik Pak Aldo yang belum selesai, tolong kamu selesaikan malam ini.
Baiklah, saya mengerti. Terima kasih Anita. Tidak perlu sungkan Pak, sudah tugas saya. Panggilan terputus, lalu Satria memasukkan kembali ponsel ke dalam saku piyamanya. Ceklek, Satria memegang handle pintu dapur, ponselnya kembali bergetar, kali ini yang memanggil Laura, atasan Azizah di bagian desain. Ada apa Laura? Pak, apakah istri Bapak bersedia untuk kembali ke kantor? Kita membutuhkan istri Bapak di bagian desain, minggu depan ada pemotretan peluncuran busana muslim, dan itu cocok untuk istri Bapak, ketimbang model yang lain. Bu Azizah lebih pantas, apalagi yang kita promosi adalah baju untuk bulan Ramadan. Pungkas Laura, Satria tidak langsung memutuskan karena itu adalah hak Azizah. Laura, keputusan seperti ini, hanya istri saya yang bisa memutuskan mau ikut atau enggak. Kalau begitu, di mana Bu Azizah? Biarkan saya berbicara dengannya. Begini saja, Laura, besok pagi kita membahasnya lagi, nanti kamu bisa langsung bertanya saat kalian bertemu. Baik Pak, terima kasih banyak. Himim, Satria menghela nafasnya. Setelah panggilan itu terputus, dan pria ini segera menyimpan ponselnya kembali. Di mana Azizah? Gumam Satria. Saat tidak melihat istrinya di taman, Satria pun berjalan masuk ke lorong taman untuk mencari Azizah. Tiba di lorong tanaman bunga anggrek, Satria tidak juga menemukan Azizah, padahal tadi ia melihat Azizah ada di sana. Sayang, panggil Satria, tapi tidak ada jawaban. Istriku, goda Satria lagi, tapi masih belum ada jawaban. Azizah, teriak Satria dengan lantang, saat melihat Azizah yang jatuh pingsan di dekat tanaman bunga mawar. Satria langsung berlari ke arah Azizah yang terkapar di lorong taman. Sayang, apa yang terjadi? Sayang bangun. Satria menepuk pelan pipi Azizah, tapi tidak juga membuat wanita ini membuka matanya. Sayang, Satria segera mengendong tubuh Azizah, dan membawanya masuk ke dalam rumah.